Kenapa kamu mau menikahi saya? Apakah kamu secepat itu jatuh cinta dengan saya? Atau karena saya yang punya perusahaan ini? Atau karena saya hidup berkecukupan? Ya mungkin kamu memang menarik, punya segalanya. Tapi bukan karena itu, Mas. Terus karena apa? Aku juga nggak tahu karena apa. Tapi aku sempat putus asa. Selama 4 tahun aku di penjara. Aku keluar dari sana. Ternyata keluar dari sana lebih menyakitkan. Karena aku harus menerima kenyataan kan, Mas. Aku harus diceraikan sama suami aku. Suami aku nikah sama adikku sendiri. Aku kehilangan anak aku. Aku sebenarnya udah mulai putus asa sama hidup aku sendiri pada saat itu. Seorang mantan napi udah gak bisa hidup lagi ke depannya. Yang mau bekerja aja juga gak ada yang bisa terima. Terus tiba-tiba datang kamu, Mas. Datang kamu yang pribadi yang sangat menghangatkan aku. Yang aku tahu kamu pasti orang yang baik. Dengan perhatian kamu, Mas. Yang membuat aku kembali percaya lagi. Kalau aku masih bisa hidup. Dan aku tahu kalau Tuhan sayang sama aku. Padahal saat itu saya melakukan semuanya karena dendam. Tapi kamu malah menjalaninya dengan cinta, ya. Terima kasih banyak ya. Iya, Ma. Halo Al, kamu bisa pulang sekarang? Ada sesuatu yang mau saya bicarakan ke kamu. Mama pasti mau bicara soal kondisi makam Roy tadi. Gue yakin tadi Mama kaget lihat makam Roy berantakan. Iya, ya, Ma. Bisa. Ini aku pulang sekarang ya. Kebetulan Andin lagi ada di kantor, sekalian bisa pulang bareng. Oke. See you at home ya. Bye. Bye, Ma. Kenapa, Mas? Mama nyuruh aku pulang. Katanya mau ada dibicarain. Ya udah. Kita pulang ya. Nanti biar Ruby aja yang ngurus ya. Yuk.
Akhirnya kelar juga desainnya. Mending aku ikut sarannya Bapak Surya. Sekarang pergi lapor ke kantor polisi soal kelakuannya Ricky. Iya. Sayang, Kamu datang nggak bilang-bilang? surprise. Ada apa kemarin? Ya, aku kepikiran aja sih sama kamu. Soalnya kan tadi pagi kamu marah-marah karena Ricky. Jadi aku langsung datang ke sini. Ya udah kalau begitu baguslah, kita bisa sama-sama langsung ke kantor polisi ya. Yuk. Kantor polisi? Ngapain? Ya aku mau ngelaporin Ricky ke kantor polisi. Karena apa yang dilakukan itu udah mengganggu kamu, bikin aku gak nyaman. Aduh, Nino bener-bener serius mau laporin Ricky. Ayo, Sa. Kamu tuh ngapain sih ngelaporin Ricky segala? Aku minta ya sama kamu, jangan perpanjang urusan ini. Oke? Apalagi sampai lapor ke polisi segala. Memangnya kenapa? Dia kan udah bikin kamu gak nyaman, dia bikin aku gak nyaman. Apa yang dilakukan itu udah keterlaluan, Elsa. Ya, tapi kan yang penting akunya sayang, aku udah ngerespon dia. Bunga, parfum yang dikasih sama aku juga udah aku buang. Aku juga udah gak chattingan lagi sama dia kan. Sekarang gini deh sayang, aku kasih tahu kamu ya. Ricky itu keluarganya keluarga terpandang. Papanya itu pengusaha kelapa sawit. Kalau misalkan kamu ngelaporin dia, dia pasti gak bakal diem aja. Dia bakal gunain kekuasaan keluarganya untuk balas kamu. Ya terus? Gimana kalau misalkan dia nyewa pengacara yang mahal? Kamu juga pernah mukul dia kan? Kalau misalkan dia lapor balik gimana? Kita juga yang ribet sayang. Apa yang dibilang Elsa itu ada benarnya juga. Udahlah sayang, kamu nggak usah lapor polisi, oke? Mending kamu temenin aku ke kantor selular Indo 5. Aku mau ganti nomor, biar Ricky nggak hubungin aku lagi. Gimana? Kita ganti kartu kamu, tapi dengan syarat. Kalau dia masih hubungin kamu lagi, aku nggak peduli. Kita tetap harus lapor polisi. Iya sayang. Ya udah. Kita jalan sekarang. Assalamualaikum. Aduh. Hei, gimana? Gimana puasa hari ini kamu? Kuat? Aku puasa setengah hari, Pak. Pinter banget sih nih anak mama nih, pinternya. Ma? Andin, Al mau bicara sama kamu ya. Di ruang kerja. Ya. Nak? Sama Mama dulu ya. Iya, Pak. Papa sama Mama mau bicara sebentar. Oke? Bentar ya. Iya sayang. Ada apa ya? Mama Rosa mau bicara sama Mas Al. Kok kayaknya serius banget? Apa ada masalah? Ini ya Bu HP-nya, nomornya sudah aktif dan sudah terdaftar. Oke, makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya Bu, Pak, mari. Makasih. Kalau gitu kita balik. Aku udah ganti nomor. Udah aman sayang, jadi Ricky nggak akan neror aku lagi. Ya semoga aja dia nggak ngehubungin kamu. Tapi kamu harus ingat, kalau sampai dia masih ngeganggu kamu, aku nggak segan-segan lapor dia ke polisi.
Ya, aku nggak peduli keluarganya dari mana. Iya sayang. Ricky pasti kesel banget kalau tahu gue ganti nomor. Dan kayaknya dia nggak akan diem aja. Entah cara apa yang bakal dia pakai untuk dapetin keinginannya. Gue harus tenang dulu. Yang penting sekarang Nino nggak jadi laporin Ricky ke polisi. Soal urusan gue sama Ricky, nanti gue pikirin jalan keluarnya. Sa. Mikir apa sih? Ayo kita balik. Oh iya. Maaf sayang. Oke, good job. Untuk hari ini selesai ya? Thank you ya. Iya. Mending gue chat si Elsa. Gue bener-bener gak sabar nunggu besok, Sa. Kok centang 1? Sial. Kayak nomor gue yang ini udah diblok deh sama dia. Untung gue udah siapin nomor yang lain. Lo kira gue bakal semudah itu menyerah, Sa? Enggak. Gue harus dapetin apa yang lo udah janjiin ke gue. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak bisa ya? Apa dia ganti nomor handphone? Sial. Dia benar-benar menghindar dari gue. Lo nggak bisa seenaknya sama gue, Sa. Gue akan tetap dapatin apa yang sudah menjadi hak gue. Gue akan kejar terus lo.